Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Di sini perkenalkan saya Bahrul Arifin, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Yogyakarta yang akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya mengambil tema di sini yaitu membangun budaya positif di SD Negeri Vidya Kasana melalui penerapan disiplin positif dan juga restitusi. Nah, sebelum kita mulai ke materi ini, terlebih dahulu saya ingin tanya kepada audiens, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah itu benar? Apakah itu kalian setuju atau tidak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silahkan yang mau berpendapat. Terima kasih Pak Bahrul. Kalau pendapat saya mungkin dari ketiga ini bagaimana sifat dari hukuman tersebut. Kalau memang hukumannya bersifat positif seperti membaca, membersihkan halaman. Kalau membersihkan halaman kayaknya kasihan Pak Bahrul, karena halaman kita terlalu luas. Mungkin lebih ke membaca atau PR tambahan, perkalian atau apa itu termasuk hukuman yang positif dan menurut saya bisa untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Dan untuk pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, saya setuju karena ini bisa ini sebagai bentuk apresiasi untuk anak selama ini bagaimana dia sudah berusaha maksimal dalam mencapai proses pembelajaran. Itu sih Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Sias yang telah memaparkan setuju atau tidak setujunya. Ada yang lain? Saya monggo Bu Dewi. Terima kasih. Pertanyaannya setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau saya lebih setuju, namanya ada reward, ada punishment. Sebenarnya ada istilah lain yang namanya reinforcement. Kalau saya ya, karena hukuman itu asosiasinya kan selalu negatif. Kalau saya lebih ke reward atau punishment, tetapi saya lebih setuju lagi dengan adanya reinforcement. Reinforcement itu penguatan positif bisa penguatan negatif. Nah, kalau hukuman itu kan asosiasinya semacam kayak negatif. Mungkin bisa istilahnya jangan hukuman, tapi lebih ke reward atau punishment atau reinforcement aja. Tapi setuju atau tidak setuju, intinya begini. Mungkin nama istilahnya jangan hukuman. Nah, mungkin lebih ke reward and punishment itu tadi atau reinforcement tadi. Dengan adanya reward itu akan menambah motivasi siswa. Ya, bagaimana dia dengan melanggar, dia dikasih semacam punishmentnya, tetapi punishment yang mendidik atau reinforcementnya yang mendidik. Dalam artian, misalnya tadi apa? Pemberian hukuman seperti membaca, membersihkan. Ya mungkin dalam memberikan punishment dan reinforcementnya yang realistis lah, sesuai dengan usia dari fasenya, fase A, fase B, fase C, kan beda. Jadi kita memberikan penghargaan, memberikan motivasi itu sesuai dengan karakter perkembangan peserta didiknya. Dan jangan sampai kita menghukum secara fisik. Jangan sampai menghukum secara fisik, tapi lebih memberikan semacam reward, penguatan atau motivasi yang itu bisa membangun
membangun sikap positif, misal anak datang terlambat, mungkin dikasih apa, misalnya mengambil sampah sebanyak 10 sampah dimasukkan ke tempat sampah. Itu lebih mendidik karena lebih mencintai tentang lingkungan. Misal kemudian ribet motivasinya, misalnya datang terlambat tadi udah, misalnya membuang sampah sembarangan, hukumannya apa? Tapi sebenarnya bukan hukuman ya, tapi lebih ke ribet punishment aja, ke reinforcement. Jadi saya meminimal kata hukuman, jangan sampai ada kata hukuman, tapi ribet punishment atau reinforcement, penguatan positif, penguatan negatif. Itu aja. Terima kasih banyak Bu Tias dan Bu Dewi. Yang disampaikan Bu Dewi sebenarnya sudah merangkum semua budaya positif dan sebenarnya ini sudah paham dan juga sudah dijelaskan. Jadi kata-kata hukuman bisa juga diganti, kita perdalam lagi di dalam materi ini. Terima kasih banyak Bu Dewi telah merangkum kegiatan hari ini. Nanti bisa di akhir sudah dirangkum, jadi di awal kita sudah dirangkum. Selanjutnya, nah, kegiatan kita yang pertama yaitu pendahuluan tadi 10 menit, pemahaman konsep-konsep inti dalam budaya modul positif, yaitu 35 menit. Implementasi di kelas nanti kita akan simulasi atau bermain peran selama 20 menit, refleksi dan pembelajaran selama 10 menit, sesi berbagi dengan rekan guru. Kita akan berbagi bagaimana menangani siswa dalam tanda kutip bermasalah. Yang terakhir yaitu penutup 5 menit. Untuk yang pertama, dalam pendidikan, menciptakan budaya positif di dalam kelas adalah fondasi yang sangat penting untuk mendukung perkembangan murid. Sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, budaya positif ini berfokus pada pengembangan lingkungan belajar yang menghargai dan mengutamakan kebutuhan serta potensi setiap murid. Filosofi KHD menekankan bahwa pendidikan harus mampu memerdekakan murid dari rasa takut, memberi ruang untuk berkreasi dan mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Jadi ketika budaya positif dilaksanakan, tidak ada lagi kata siswa atau murid atau peserta didik yang takut datang ke sekolah karena ada gurunya yang seperti apa, seperti itu. Kalau di Vidya, alhamdulillah tidak ada, muridnya semangat semua, peserta didiknya semangat semua, berangkat sekolah dengan happy. Tujuan utama dari aksi nyata ini adalah untuk mengimplementasikan budaya positif yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dalam lingkungan ini, murid merasa dihargai sebagai individu yang unik, didengarkan dalam setiap pendapatnya, dan termotivasi untuk mencapai prestasi terbaik mereka melalui pendekatan disiplin positif. Pemenuhan kebutuhan dasar murid dan penerapan segitiga restitusi, kami berupaya untuk tidak hanya mendidik secara intelektual saja, tetapi juga membangun karakter dan sikap yang positif dalam kehidupan sehari-hari murid. Dengan adanya budaya positif ini, diharapkan murid dapat berkembang menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan berintegritas sejalan dengan profil pelajar Pancasila yang menjadi acuan utama dalam pendidikan di Indonesia. Saya bagi dalam pemahaman konsep ini ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, perilaku motivasi manusia. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, posisi kontrol dulu. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Yang pertama, kita kegiatan kepakatan dulu. Mohon bantuannya untuk menyebut satu kertas boleh di tisu atau di mana. Mungkin siapa yang mau maju? Nah ini Bu Tias dan Pak Daru salah satu yang menggenggam. Iya, boleh bebas. Oke.
sangat berharga apa? Bisa dituliskan? Ya, dituliskan. Sudah. Nah, mungkin Pak Darul bisa merayu Bu Tias, membujuk, boleh mengancam, mengganti, merayu, menyuap, agar dapat kewenangannya bisa diserahkan kepada Pak Darul. Tanpa video kan ini Pak. Tidak ada story kan ini Pak. Ini kemaslahatan rumah tangga. Merayu nih untuk mendapatkan sesuatu yang berharga di tempatnya Bu Tias. Ya. Cantik. Disclaimer ini hanya settingan saya hanya settingan untuk memenuhi kebutuhan konten. Tolong berikan apa yang ada di tanganmu Bu Tias untukku. Tolong berikan untukku. Seperti itu. Kenapa kok nggak boleh Bu Tias? Kalau aku tukar dengan makan malam berdua, kira-kira mau mereka atau tidak? Oke, kurang lebih seperti itu Pak Baru. Mungkin yang dipegang Bu Tias salah. Family center. Kebetulan buat kemudian sama dari. Nah di sini yang terjadi tadi, apapun yang ditawarkan Pak Baru, bukan tidak mau karena yang diambil adalah keluarganya. Next Mas. Nah seperti kita mengontrol murid, apapun yang diinginkan murid, pasti murid punya keyakinan sendiri-sendiri, punya hak yang dipegang sendiri-sendiri. Seperti biasa tadi memegang keluarga, Pak Baru tidak bisa mengambilnya. Murid pun juga seperti itu. Ada sesuatu yang guru itu tidak bisa mengontrol murid. Suatu ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Mas. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti tadi, Bu Tias memiliki keluarga yang tidak akan diserahkan kepada murid. Murid pun seperti itu, punya keyakinan sendiri, punya apa yang diinginkan sendiri, sehingga guru tidak sepenuhnya bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya, wah kalau kamu rame itu saya jadi capek ngajarnya. Nah itu suatu ilusi bahwa ketika kamu mengharap hibah kepada murid kalian itu dapat menguatkan karakter peserta didik. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Yang kelima yaitu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab dan membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah itu hanyalah sebuah ilusi. Next slide. Penekanan pada transformasi dari pendekatan belajar yang tradisional menjadi pendekatan yang lebih holistik atau menyeluruh, di mana murid dipandang sebagai subjek belajar yang aktif. Kemudian dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah kita ubah paradigma kita bahwa setiap murid itu memiliki kontrolnya masing-masing. Seperti itu.
paradigma stimulus respon. Yang pertama yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap murid memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada murid yang butuh dengan matematika, ada yang merasa dirinya tidak butuh dengan pelajaran matematika. Semua orang melihat yang sama. Teori kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita melihat lukisan, itu kita melihat itu bagus di mata kita, tapi belum tentu di mata orang lain itu bagus. Begitupun murid kita. Ada kita mengajar dengan menyenangkan, keluar kelas. Ada murid juga yang tidak suka dengan pembelajaran kita yang menyenangkan. Lebih baik dia di dalam kelas duduk nyatet ngerjakan. Itu juga ada. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Ada anak yang suka manjat, terutama di kelas 2 ini. Ada murid yang suka manjat. Karena apa? Tujuannya ada, karena dia itu bosan di dalam kelas, seperti itu. Jadi tiap kesalahan itu memiliki tujuannya masing-masing. Ketika melempar atau nakal dengan teman mengganggu teman, itu pasti ada tujuannya. Mungkin mereka bosan atau lain sebagainya. Tinggal bagaimana teori kontrol kita terhadap murid kita bisa diberikan tugas yang lebih. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dan kontrolnya yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita hanya bisa membantu sebagai jembatan saja. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Yang terjadi adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Apakah murid Anda dengan hati yang tulus mau belajar, ataukah murid Anda itu hanya terpaksa? Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika tidak mau belajar, kita paksa bagaimana caranya biar bisa belajar. Yang teori kontrol, kolaborasi dan ekspresi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan orang tua, seperti yang dilaksanakan di SD Negeri Widyakasana. Setiap 1 bulan sekali kita bertemu dengan orang tua untuk membahas tentang proses pembelajaran anak. Jadi kita bisa kolaborasi dengan orang tua. Model berpikir menang kalah, yang teori kontrol yaitu win-to-win solution, atau model berpikir menang-menang. Mana yang terbaik? Ketika ada anak atau murid kita sedang tidak mengerjakan tugas, nah ditawarkan pada murid bagaimana baiknya. Jadi murid pun juga menerima, kita juga menerima. Next mas, disiplin, kita masuk ke dalam disiplin positif. Nah di sini teori kontrol menurut Dr. William Besser itu Anda tidak mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir win-to-win solution, kolaborasi dan konsensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan berbeda-beda, kita harus memahami pendengaran orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Nanti kita akan belajar juga makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama disiplin positif. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi ketika kita atau anak kita itu sudah sadar akan makna belajar, kebutuhan belajar, tidak kita kejar-kejar, disiplin positif ini dinyatakan berhasil. Seperti itu ya. Dapat disimpulkan, menggunakan pendekatan yang berfokus pada pemahaman dan pembinaan perilaku siswa, disiplin positif mendorong siswa untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dengan cara yang konstruktif dan mendidik, bukan melalui hukuman yang bersifat memaksa atau menghukum. Jadi lebih ke kesadaran diri untuk berdisiplin positif. Nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang
kurikulum Merdeka atau kurikulum nasional ini sudah ada nilai-nilai kebajikan di dalam profil pelajar Pancasila. Semuanya sudah hafal ya. Kemudian hafal sendiri. Pak Dadu coba. Pertama, Belajar Pancasila. Berubah apa, Pak? Harus surut nih Pak Baru? Oh, kalau tidak harus surut, yang pertama yang bisa saya sampaikan kreatif, berpikir kritis. Oh, ada. Kebahagiaan, Pak. Ribuan Pak. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, yang kedua, berpikir kritis, berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis. Oh, tambah satu lagi mandiri. kita bisa mudah melafalkan dengan ya kita udah setiap orang berbeda-beda ya. Kalau saya mudah lewat lagu, mungkin Budian juga lagu, Butati lagu, mungkin Butias berbeda lagi cara menghafalkan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya lagi. Nah, di sini Budian mau nyanyi biar semuanya hafal. Buatan. Kalau mau nyanyi boleh biar hafal gerakannya. Saya yang mau hafal gerakannya, tapi untuk liriknya hafal. Budian monggo. Gerakan dulu baru Oke. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan yang meriah untuk Budian. Nah, itu tadi nilai-nilai kebajikan yang kita anut. Kita juga menyampaikan nilai-nilai kebajikan ini kalau bisa di modul kita menyampaikan nilai-nilai kebajikan. Ada juga di P5 Project Profil Pelajar Pancasila juga memilih tema tentang P5. Jadi saat ini itu menekankan pada profil pelajar Pancasila. Namun ada juga dari William Glasser, yaitu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggunakan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai nilai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan ini pertanyaannya apakah sudah disampaikan di kelas masing-masing? Seperti beriman dan bertakwa itu seperti apa? Mandiri, benar kritis, benar global, gotong royong dan kreatif sudah disampaikan? Sudah. Kalau sudah, tinggal nilai-nilai kebajikan sudah dilaksanakan. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini tidak hanya anak-anak, namun dari anak hingga dewasa. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat ini kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Sebetulnya kebutuhan dasar manusia ada yang tahu? Belum? Kalau belum kita next. Nah, di sini kemampuan untuk bertahan hidup seperti makan, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kebebasan dan kesenangan. Ini pun dilakukan bisa di kelas. Ketika anak murid didik kita lapar dengan anak didik kita kenyang atau terlalu kenyang pun, apakah sama atau berbeda? Berbeda. Maka tepuk tangan buat Wijakasana yang menjalankan sarapan pagi. Karena memenuhi
Kemudian yang kedua, penguasaan. Setiap anak memiliki penguasaannya itu sendiri-sendiri. Kasih sayang dan rasa diterima. Ketika ada anak atau murid kita salah satu saja tidak diperhatikan satu hari, apakah sama atau beda perlakuannya dengan anak yang kita kasih sayang? Mungkin anaknya dengan fisik yang bagus, cantik atau ganteng, terus diberikan yang lebih daripada anak yang jelek seperti itu. Apakah berbeda? Jangan sampai ya Dek ya. Iya ya, jangan sampai ya Dek ya. Kita buat kasih sayang dan rasa diterima secara semua. Mungkin bisa dilakukan ketika akhir pembelajaran kita reflektifkan. Anak, misal namanya anaknya Michael. Michael, hari ini kamu belajar dengan sungguh-sungguh. Kamu mengerjakan tugas. Kemudian diganti lagi, Amira, hari ini kamu bahagia sekali nampaknya dan semangat belajar. Lakukan setiap hari. Tampak nanti perbedaannya, semangat belajarnya juga berbeda. Seperti itu. Kemudian kesenangan diberikan karena ini adalah kebutuhan dasar manusia. Anak terutama di kelas bawah itu masih suka bersenang-senang. Nah, masih suka belajar dari senang. Mudah bosan ketika di dalam kelas terus. Mungkin diberikan kesenangannya. Ini ada kasus kemarin Bapak Bambang itu dosen UNJ, Bu Ais atas ya. Buatan atas Pak Bambang itu dari UNJ masih rektor betul ya Bu? Masih lupa Pak Bambang. Masih. Atas. Enggak. Nah itu dosen di UNJ itu pernah seperti studi kasus secara langsung itu di Gunung Kidul. Itu anak-anak ketika berangkat sekolah senang. Nah, setelah itu berangkat sekolah, masuk pembelajaran kelihatan sedih. Setelah istirahat, terlihat senang lagi. Berarti susah ya. Nah, berarti ya dapat disimpulkan bahwa anak itu senang bertemu dengan teman, namun susah ketika pembelajaran. Nah, adakah yang salah di dalam ini? Mungkin kesenangan anak di dalam sekolah itu tidak ada. Nah, bisa takut dengan gurunya. Nanti kita akan bahas tentang posisi kontrol guru. Kemudian ada kebebasan. Anak dibebaskan untuk berpendapat, apapun yang dia disampaikan. Lanjut next. Perilaku motivasi manusia. Menggunakan pendekatan yang memahami kebutuhan dasar murid untuk memotivasi perilaku positif. Misalnya menggunakan penghargaan verbal yang berupa kebutuhan akan rasa diterima dan dihargai. Seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya penghargaan itu tidak harus dengan memberikan coklat, bisa dengan kamu hari ini belajar dengan sungguh-sungguh. Seperti tapi dilakukan secara konsisten ya setiap hari. Mungkin setiap hari pembelajaran 15 menit kita berikan waktu untuk menghargai murid kita dengan pembelajaran hari ini. Yang tadinya tidak pernah berangkat kita hargai. Anak-anak misal Ais, hari ini kamu berangkat setelah tidak sekian lama tidak berangkat. Akhirnya kamu berangkat dan bertemu dengan teman-temanmu dengan gembira. Terima kasih ya untuk hari ini. Nah, contohnya seperti itu. Jadi mereka merasa diterima dan dihargai di sekolah, tidak malah wah atau menyang, menolong, atau menyang tugas atau garap mulia oleh. Nah, kata itu tidak baik. Lanjut. Motivasi perilaku manusia yaitu ada eksternal, kemudian ada internal. Yang eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Untuk menghargai diri sendiri saya akan menjadi orang yang siapa apabila saya melakukannya. Nah, untuk eksternalnya itu lebih ke hukuman tidak nyamanan. Ada juga murid itu yang ketika berangkat, wah aku dihukum dirasa menyangguai. Nah, itu juga ada. Dan di internal diri sendirinya, kalau saya menjadi orang yang seperti ini, apa yang saya lakukan? Kalau saya mau jalan tugas, mungkin seperti itu diberikan pemahaman. Nah, nek ora ada tugas, akibatnya ini. Nek kamu belajar dengan baik, akibatnya itu. Seperti itu. Next. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan berupa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi penghargaan itu tidak
ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika pengaruh jangka pendeknya itu ketika anak sering diberikan penghargaan, contoh diberikan stiker, karena nilainya bagus kasih stiker, karena menyapu kasih stiker. Nanti anak bisa juga beli di pasar. Wah, stikernya kok sama Pak, saya beli di pasar saja. Nah, bisa juga kalau tidak dikasih stiker maka tidak mengerjakan tugas. Seperti itu. Nanti takutnya ketika naik kelas dari kelas 2 bisa sering dikasih hadiah. Contohnya dikasih permen lah, dikasih permen. Ketika naik kelas 2, kok aku lah diberi permen, dia tidak mau melakukannya. Itu efek jangka panjangnya. Tidak melakukan kalau tidak ada penghargaannya. Nah, itu berdampak buruk juga. Penghargaan yang seperti itu nanti penghargaan yang menghukum, dalam arti ketika saya tidak melakukan, tidak diberikan, maka saya tidak melaksanakan. Kemudian mengurangi ketepatan, tidak efektif dan merusak hubungan dengan kelas yang selanjutnya. Kelas 1 gurunya seperti itu, kelas 2 berbeda. Nanti takutnya anaknya nanti tidak mau dengan tidak ada imbalan seperti itu. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan mengenai kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ada yang bisa menjelaskan, Bu Tias? Guys, mungkin apa sih dihukum oleh penghargaan itu? Dihukum oleh penghargaan kalau menurut saya karena terlalu sering diberikan reward, jadi anak itu tidak ada gregetnya. Kalau jadi dia akan pamrih kalau tidak ada sesuatu yang diberikan, dia mungkin nggak bergerak atau nggak berusaha, bukan dari dalam dirinya sendiri, tapi dia mencari imbalan dari luar. Jadi dia bergerak di luar kesadaran dirinya sendiri. Gitu menurut saya. Nah, benar sekali yang disampaikan Bu Ais. Ini nanti takutnya nih, tapi ada beberapa kejadian itu anak putus sekolah dikarenakan ada dihukum oleh penghargaan. Jadi anak lebih baik bekerja, aku bekerja untuk duit kok. Aku naik sekolah atau duit gitu sih. Nah, waktu itu bisa memutuskan anak untuk tidak mau sekolah tapi untuk bekerja. Seperti itu. Nanti takutnya jangka panjangnya seperti itu. Next. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam berikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Seperti tadi di waktu akhir itu diberikan secara individu atau secara pribadi khusus. Jadi setiap anak itu berbeda-beda ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian berikan pengakuan pada semua murid bergantian, satu persatu secara konsisten dan fokusnya pada proses. Hari ini kamu bisa mengerjakan tugas dengan baik dari sebelumnya yang belum, jadi prosesnya ada diberikan. Next. Contoh pengakuan aplikasi kebajikan yang pertama, kemarin saya perhatikan bajumu tidak rapi. Nilai kebaikan contohnya ya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, seperti itu. Ada juga situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, itu nilai kebajikan yaitu kebajikan, yaitu saya menghargai usahamu dan lain sebagainya. Pada saat kamu mengut kertas-kertas yang berserakan di lantai, nah ini terutama ini masih banyak di kelas saya juga, itu ketika ada sampah itu belum peduli dengan iki loh sampai si A. Nah, nonton itu. Jadi mungkin diberikan terima kasih untuk telah diberikan penghargaannya, terima kasih telah membersihkan lantainya, seperti itu agar kesadarannya tercipta. Hukuman dan konsekuensi. Ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Contohnya ketika olahraga, anak-anak terlambat nih 10 menit. Nah, konsekuensinya yaitu kamu harus lari keliling lapangan karena pelajaran olahraga. Restitusi merupakan pilihan. Nanti kita akan belajar juga tentang restitusi. Next.
Nah, di sini ada tindakan dulu hukuman atau konsekuensi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hukuman atau konsekuensi. Mungkin dituliskan di handphone. Nanti nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Waktunya 5 menit. Nomor 1 hukuman atau konsekuensi, nomor 2 juga sampai nomor terakhir. Sudah diangkat? Bu Niti menjawab ya, susah rasanya ya, karena saya jarang menggunakan Bu Niti. Saya akan dengan suara Bu Niti yang coba maju ke depan bisa ini antara hukuman atau konsekuensi. Kenapa memilih hukuman dan memilih konsekuensi? Izin menjawab nih Pak Baru. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut saya ini lebih ke hukuman Pak Baru. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau ini lebih cenderung ke konsekuensi karena sudah dikasih tahu sebelumnya, sudah ada pemberitahuan sebelumnya. Untuk yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini ke hukuman ini karena dengan sengaja ya, jadi ada hukuman. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Hukuman juga. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini lebih ke konsekuensi. Seperti itu Pak Baru, terima kasih. Terima kasih. Itu pertanyaan baru. Mungkin ada yang berbeda. Ada dulu. Tapi kan tidak harus berbeda kan Pak Baru? Iya, harus sama Pak. Oke, nomor 1 mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau menurut saya itu hukuman. Untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu kalau menurut saya konsekuensi. Kalau yang nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Kalau menurut saya itu hukuman. Yang nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kalau menurut saya itu konsekuensi. Nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kalau menurut saya itu konsekuensi. Nomor 6, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kalau menurut saya itu hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu hukuman. Terima kasih Pak. Nah, ini tadi ada beberapa yang berbeda dari
mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah itu adalah suatu hukuman. Mungkin yang berbeda tadi, kenapa kok paling bawah itu 10 menit, kenapa kok sebagai konsekuensi? Dikarenakan di sini ada pelajaran PJOK-nya. Jadi termasuk konsekuensi. Pelajaran agama kalau layu berarti itu hukuman. Tapi ketika untuk pelajaran PJOK maka disebut juga dengan konsekuensi. Jadi paham? Perbedaan hukuman dan konsekuensi sudah paham? Iya. Nah, seperti ini membedakan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Perkataan juga bisa menjadi suatu hukuman. Contoh, anaknya kurang dalam pembelajaran, tidak mengerjakan PR. Nah, hukumannya yaitu kamu lari 100 kali lapangan, nanti kakinya soplet. Nah, itu termasuk hukuman. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Kemudian anak itu membenci yang namanya kedisiplinan. Itu adalah suatu hukuman. Namun untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan. Kata konsekuensi itu ada stimulus dan tanggapan. Terus selanjutnya itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dan anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ada rasa marah, bersalah, diperlukan merasa tak dihargai, itu suatu hukuman. Sedangkan konsekuensi kehilangan dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ada pertanyaan tentang hukuman dan konsekuensi sebelumnya? Tidak, kita lanjutkan. Ya, lanjut. Nah, sekarang setelah kita belajar hukuman dan konsekuensi, ada juga yang namanya restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Khususnya tahun 2024. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat keadaan diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nomor 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Namun semua restitusi ini tidak bisa dilaksanakan ketika yang pertama hukuman telah melaksanakan tindakan pidana, itu tidak bisa melakukan restitusi. Contohnya pembunuhan, kemudian pelecehan seksual, itu juga tidak bisa dilaksanakan dengan restitusi. Ada juga restitusi yang tidak bisa dilaksanakan ketika jiwanya sudah terganggu. Mungkin banyak ya anak-anak, mungkin di SD kita juga ada yang kecanduan handphone. Nah, itu di restitusi sudah tidak bisa, maka sudah ranahnya ke psikolog. Jadi restitusi ini tidak untuk yang besar-besar seperti itu. Lanjut. Kita akan belajar keyakinan kelas. Itu bagaimana keyakinan kelas dapat dirumuskan bersama murid untuk menciptakan lingkungan yang penuh kepercayaan dan bertanggung jawab. Bisa. Bagaimana keyakinan kelas dirumuskan bersama murid untuk menciptakan lingkungan yang penuh kepercayaan dan rasa tanggung jawab. Jadi mungkin ini itunya Pak di kelas. Oke. Mungkin kalau menurut saya ya, karena saya juga bukan guru kelas, jadi kalau mungkin menurut pandangan saya itu dibuat kontrak belajar, kesepakatan kelas.
Nah, kalau itu kan nanti kita membuat aturan kelas itu berdasarkan musyawarah ya Pak. Jadi anak-anak yang memberikan aturan dan anak-anak juga memberikan konsekuensi atau sanksi kalau kita melanggar aturan tersebut. Jadi anak-anak sadar akan aturan yang dibuat. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman berbicara ya benar sekali ya. Keyakinan kelas dibuat sama murid. Namun di sini saya garis bawahi. Keyakinan kelas dibuat dengan bahasa atau kalimat yang positif. Contohnya, jangan menggunakan kata dilarang, tidak, tapi hadir tepat waktu. Nah, seperti itu mungkin bisa dicek ya. Di sini ada aturan kelas. Budian ada nggak Budian? Aturannya. Oh iya, besok mungkin Budian akan melaksanakan keyakinan kelas. Bisa dibuat, ini dibuat bersama-sama dengan muridnya seperti itu. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Julius? Baik, terima kasih Pak Panul. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, tujuan dari peraturan itu sebenarnya agar kita terhindar dari kecelakaan mungkin. Nanti kalau seandainya kita kecelakaan, jadi penggunaan helm itu untuk melindungi kepala. Nah, mungkin itu Pak Panul. Kemudian memberi pendapat mengapa ini tadi yang belum jawab, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Dari sini aja ya Pak. Ya boleh. Jadi keyakinan kelas itu karena kita kalau membuat sesuatu itu harus yakin apa yang kita buat, apa yang kita sepakati itu membuat kita jadi lebih bersemangat untuk mentaatinya bersama-sama. Tapi kalau peraturan seakan-akan kaku, kesannya peraturan itu kaku. Jadi kalau melaksanakan itu kok kayak tidak ada seperti keyakinan ya benar-benar kita yakin melaksanakan. Tepuk tangan buat Budian. Nah, di sini benar sekali yang dikatakan Budian. Pertanyaan selanjutnya, apakah sudah dilaksanakan di setiap kelas? Mungkin di jam olahraga, di jam agama, di jam dengan murid berkebutuhan khusus sudah dilaksanakan belum? Sudah. Nah, keyakinan kelas jadi dibuat bersama dengan muridnya ya. Ketika A maka B, seperti itu. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah itu mempersilahkan pada sekolah atau murid sekolah untuk berjuang pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi kita tawarkan juga kepada murid untuk berjuang pendapat. Kemudian mencatat semua masukan-masukan pada murid, ditulis di kertas besar atau poster di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat dan berjuang pendapat. Mungkin bisa di papan tulis ditulis pendapat A masuk tepat waktu, pendapat B tidak apa-apa. Nah, setelah disusun nanti disusun keyakinan kelas sesuai prosedur dengan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Nanti dibuat kalimat positifnya menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Kata-kata jangan negatifnya itu dihilangkan. Contohnya keyakinan kelas yaitu setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Tapi ini tadi melalui langkah-langkah yang telah disusun. Nanti kita akan simulasi. Next. 5 posisi kontrol dulu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol dulu. Ada yang menjadi penghukum, ada yang menjadi teman, ada yang menjadi manajer, ada yang menjadi pembantu masyarakat dan pemantau. Nah, di sini untuk taraf pertama itu taraf penghukum, yaitu guru sepenuhnya benar, murid sepenuhnya manut guru ini. Nah, seperti itu. Kudu manut. Kemudian teman ini ketika kita berasa dibutuhkan oleh teman kita, membuat kita merasa besar lagi seperti
yang disampaikan di awal tadi. Nah, kamu gak kasihan sama guru seharian lu, guru itu, Pak Guru itu ngajarin kamu, tapi kamu malah lari-larian seperti itu. Pemantau itu hanya sekedar pemantau juga. Manajer ini taraf tertinggi dalam posisi kontrol guru. Dia bisa mengatur muridnya sehingga muridnya ketika ditinggal itu sudah mampu untuk berubah. Berbeda dengan teman. Ketika menjadi teman, ditinggal guru ini, muridnya bingung dengan guru yang baru. Nah, itu sebagai posisi kontrol sebagai teman. Tapi kalau manajer bisa merubah satu kelas ke tahap yang lebih baik, ketika naik ke kelas selanjutnya itu tidak merasa ditinggalkan oleh guru, tapi budaya positifnya masih lekat di dalam kelas. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, ini contohnya, kalau guru berbuat untuk posisi kontrol yang gagal itu yaitu penghukum, yaitu menghardik, menuju-nuju, menyakiti, menyindir. Pembuatan orang yang pertama yang menghukum dulu ya. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan contoh. Ketika kamu tidak mengerjakan tugas, saya akan membuatmu pulang terakhir. Kamu tak suruh nyatet soal semuanya. Nah, hasilnya nanti memberontak, pendendam dan menyalahkan orang lain seperti itu. Mungkin kita bisa merefleksikan diri. Kemudian membuat orang yang merasa bersalah itu biasanya berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kamu sudah mengecewakan bapak, ibu, seperti itu. Kemudian hasilnya nanti bisa menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Nanti anak resikonya itu bisa anak suka berbohong. Perilaku kontrol yang positif itu menjadi teman, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu membereskan. Itu nanti efeknya akan ketergantungan terhadap guru, sehingga tidak bisa move on ketika naik kelas. Selanjutnya posisi pemantau yaitu menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Ditanya. Apa konsekuensinya atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nanti itu menyesuaikan, bisa diawasi. Jadi ketika sudah diawasi ya balik kepada perilaku sebelumnya. Kemudian kontrol diri yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nanti kontrol diri ini bisa menguatkan karakter, berbeda dengan anak yang di posisi pemantau ini. Nanti kalau sudah diawasi kembali lagi. Next. Peran restitusi dalam mengembalikan murid ke jalur yang benar setelah melanggar aturan dengan pendekatan yang memperbaiki hubungan dan mengembalikan kepercayaan diri murid ketika murid melakukan kesalahan. Next. Nah, kita segera restitusi ini sebagai cara untuk membantu murid menyadari kesalahan mereka, mengembangkan pemahaman dan mengambil langkah untuk memperbaiki kesalahan. Ada 3 tindakan. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga menstabilkan identitas. Next. Nah, di sini yang pertama menstabilkan identitas yaitu bagian dasar dari segala institusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena mereka melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya yaitu sebelumnya yang nomor 1. Kembali. Nah, yang pertama, berdasarkan itu tidak apa-apa. Nah, Pak Baru juga pernah berbuat salah seperti itu. Tidak ada yang manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi terlebih dahulu di openingnya seperti ini. Next. Setelah anak sudah emosinya sudah turun, sudah bisa menstabilkan dirinya, tidak emosi lagi, kemudian validasi tindakan yang salah. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Nanti
Selanjutnya, kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menawarkan sikap yang baru. Menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangkan kita tentang kelas media, kamu mau jadi orang seperti apa. Nah, nanti kita akan praktek segala institusi. Next. Nah, kita akan membentuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3. Nanti sama saya 1. Ya. Kita bentuk kelompok, kita akan menyampaikan kelompok segala institusi. Mungkin bisa memilih salah satu 1, 2, 3, 4, 4 ya. Kita buat 4 atau 2, kita 2 dulu. Kita buat kelompok berapa? Ya 4 kelompok sini boleh memilih apa? Kelompok Pak Dari mau mengimplementasikan kelompok apa? Kelompok Pak Dari membuat keyakinan kelas nanti dipresentasikan di depan, mungkin dengan cara simulasi bermain peran. Kelompok Budian segitiga institusi nanti disimulasikan ya dalam bentuk di depan bermain peran ya. Yang bunganya salah satu Ya, ini yang mana? Perilaku motivasi manusia. Dari materi tadi. Ya, kelompoknya kemudian segitiga institusi. Oke, waktunya 10 menit ya. Oh ya, waktunya 5 menit saja. Contohnya misalnya murid juga sama murid berantem. Iya. Ya, kita kelompok Bu Tias dulu tentang keyakinan kelas. Bisa simulasi, ada yang jadi guru siapa, jadi murid siapa? Kita sebagai Ini buat keyakinan kelas ya Pak? Ya. Boleh tidak ada juga. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi, Bu. Bagaimana pagi hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Ya, hari ini kita NKS ya hari ini ya. Ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Hari ini agenda kita adalah membuat keyakinan kelas. Dipakai dulu ya Bu. Keyakinan kelas ini sama halnya seperti peraturan. Kalau di kelas kita ada ya tata tertib ya seperti di depan itu ya. Ya, tetapi peraturannya kita buat sesimpel mungkin dan sesuai dengan kesepakatan kita bersama-sama. Nah, sudah tahu belum contohnya apa kesepakatan kelas? Kesepakatan apa Pak? Kesepakatan ya.
Tidak boleh memukul teman, Bu. Pak, tidak boleh membuli. Mukul teman. Ya, ada lagi nggak? Tidak boleh ya dilarang ya menggunakan kata dilarang ya. Apa namanya? Boleh membuli nggak, Bu? Nggak boleh sayang. Ini dikatain baru itu. Nggak boleh ya Nak ya. Membuli itu nggak boleh, itu perbuatan yang tidak baik. Oke. Ini aja kesepakatan kelas kita. Makan di dalam. Ayo apa Pak? Apri. Bersihkan kelas sebelum pulang. Bersihkan kelas sebelum pulang. Ada lagi nggak? Boleh 3. Boleh 4. Boleh 3 terus soalnya. Pak tidak mengerjakan PR. Hah? Gimana? Pak tidak mengerjakan PR. Hukuman? Oh, Apa sih? Tidak mengerjakan PR itu ada nggak toh? tidak mengerjakan PR. Mengerjakan PR. Tidak mengerjakan. Maksudnya apa? Oh, harus mengerjakan PR ya maksudnya. Ya, oke berarti harus mengerjakan PR. Oke. Udah ini aja. Sudah. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah kesepakatan kelas yang tadi kita bahas sama-sama. Tetapi nah, lebih baiknya kita tidak usah menggunakan kata tidak. Nih boleh ngobrol, oh tidak, berarti konsentrasi. Tepat. Bersihkan kelas sebelum pulang. Oke. Tidak memukul teman. Kita ganti dengan apa? Saling menyayangi. Sepakat dengan kesepakatan kelas kita? Sepakat, Bu. Sepakat, oke. Jadi ini adalah kesepakatan kelas yang nantinya akan bersama-sama kita lakukan. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Tia dan teman-teman implementasikan keyakinan kelas. Jadi benar sekali ya, awalnya tadi ditawarkan kepada murid apa saja kesepakatan yang harus kita laksanakan. Tadi ada di luar waktu, tidak boleh ngobrol, tidak kumpul teman. Dibuat setelah ditulis semua, kita buat menjadi kalimatnya menjadi positif. Seperti hadir tepat waktu, konsentrasi, harus mengerjakan PR, mengerjakan tugas, saling menyayangi, membersihkan kelas sebelum pulang. Tepuk tangan buat Bu Tia. Selanjutnya kelompoknya segitiga restitusi oleh Bu Tia, Bu Titi dan Bu Tati. Mau di depan atau di sana? Di depan nih. Baiknya nggak sampai. Ini yang jadi guru siapa? Yang di sisa siapa? Itu jadi guru. Hari ini ada presensi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita dari kelompok segitiga restitusi. Sebagai guru ya. Selamat pagi anak.
Tanggal aja nih Pak. Oke, baik. Nah, sekarang setelah matahari itu apa yang kamu setelah kamu berhasil mengatakan, coba apa perasaanmu? Itu senang atau sedih atau gimana? Bisa dijelaskan nggak? Ya, penyesalan. Saya tuh gak enak juga, tapi kan awalnya saya emosi Bu. Tapi pas malam tuh saya sedih, ternyata bensinnya mahal Bu. Oh gitu. Iya Bu, saya jadi gak enak juga ya Bu ya. Oke, sekarang Bu Niti sudah sedikit-sedikit bisa memahami tentang peristiwa kemarin. Kalau begitu ya, coba ingat-ingat apa sih kesepakatan yang sudah kemarin kita tulis bersama-sama, kita berbuat sama-sama, itu coba diingat-ingat. Kita sebenarnya seperti apa sih sifat kita, sikap kita kepada teman, misalnya teman yang sedang membutuhkan gitu. Kira-kira bisa diingat nggak? Kita harus saling Hargai teman Bu. pintar sekali, betul. Terus kita menyayangi teman Iya, dan juga iya itu Bu kayak gitu kesepakatan yang kemarin. Baik, ini Alhamdulillah sudah terselesaikan. Berarti ke depannya ya, pesan yang bisa diambil dari peristiwa kemarin adalah kita sebaiknya itu berbagi dengan teman-temannya yang membutuhkan. Terus yang kedua, kalau kita bersabar ya, kalau misalnya mau meminjam sesuatu tidak harus memaksakan, tetapi mungkin bisa dengan sikap yang lemah lembut, lebih baik lagi, dikasih alasan yang lebih tepat karena apa, seperti itu, dikasih penjelasan yang lebih detail seperti itu ya, supaya diizinkan. Seperti itu ya Nak ya, sudah paham ya? Iya, semoga pembelajaran kita pagi ini sampai nanti selesai berjalan dengan baik-baik ya anak-anak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Niti. Terima kasih banyak sudah bisa dan juga sudah melalui 3 tahap segitiga restitusinya. Semoga kedepannya juga dilaksanakan juga nggih. Semuanya ketika ada murid bermasalah kita bisa melakukan juga restitusi seperti itu. Nah sini saya juga akan refleksi dulu hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, kemudian perasaan apa dan peran guru. Yang terakhir yaitu saya akan menjadi guru yang seperti apa. Monggo, siapa yang mau? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari kegiatan apa ya Komul ini, dari materi-materi yang Pak Baru sudah sampaikan, itu membuat saya mendapatkan paradigma baru bahwa menghukum siswa, terus tadi ada konsekuensi, terus ada restitusi, di mana posisi guru ada 5. Maaf ya Pak ya. Ada 5 posisi guru, sebaiknya kita ada di posisi yang seperti apa. Nah itu mengubah paradigma baru bahwa guru itu lebih baiknya pada posisi manajer, dan kita lebih baik memberikan restitusi pada setiap masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Itu Pak. Lagi? Oke. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Bahagia, senang, dan sangat bersyukur karena berkat apa ya, materi yang Bapak baru berikan menambah, memperluas ilmu-ilmu kami untuk diimplementasikan di dalam kelas. Terus peran guru seperti apa Anda selama ini? Peran guru selama ini mungkin dari 3 posisi atau apa Pak? 5 posisi kontrol. Berarti di teman, kadang juga masih, terus apa tadi itu?
Masih belajar. Saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti sesi hari ini? Menjadi guru yang manajer ya, posisi 5 kontrol yang seharusnya guru miliki itu ya Pak. Baik, itu Pak Barul, selamat dan sukses. Terima kasih banyak teman-teman. Selanjutnya saya akan berbagi tentang materi restitusi saya. Ini dari murid kelas 6, Pak Daru. Menjawab sebentar ya. Anak siapa? Pak Daru. Pak Pandal. Itu dari sini. Tapi kapan ya? Kambing ini kan dulu kapan? Tuh nih, dapat olahraga ya di sini. Ini untuk kesimpulan sebenarnya. Bisa ceritakan kepada Pak Barul kenapa Resita belum karena terlalu asing bermain. Resita baru ketika Resita bermain dengan banyak tugas yang dikerjakan, Resita kewalahan ketika mengerjakan banyak tugas yang dikerjakan. Resita penting ya bagi Resita untuk mengatur waktu. Resita baru paham jika Resita mampu untuk melakukan. Rasa Resita tidak bisa mengatur waktu Karena orang tua saya lupa untuk mengingatkan, saya merasa bersalah dan tidak bisa mengatur waktu. Saya berjanji akan mengatur waktu, Pak. apa kesepakatan kelas yang telah kita sepakati? Kesepakatan kelas kita bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, Pak. Bagus sekali Resita, bagaimana kalau setelah ini kita membuat jadwal belajar Resita agar lebih terang Resita sendiri mau seperti apa untuk membuat jadwal dalam melaksanakan tugas? Yang ada adalah bermain, mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan seimbang. Saya ingin menjadi siswa yang bertanggung jawab, Pak. Resita, bagaimana perasaanmu setelah kamu tahu solusi yang kamu kerjakan sendiri dari permasalahan tidak mengerjakan tugas tadi? Saya merasa lebih baik dan mengetahui solusi dari permasalahan saya, Pak. Terima kasih, Pak Barul. Cukup ya, ini dukungan kita saksikan di YouTube. Bisa. Selamat pagi Mbak Angelin. Terima kasih Mbak Angelin sudah bersama-sama bertemu dengan Pak Barul. Terima kasih, Pak Barul. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik, alhamdulillah, Pak Barul. Beberapa laporan dari guru seni batik bahwasanya Mbak Angelin mengganggu teman di kelas sebelumnya. Benar, Pak Barul. Menurut laporan tadi Pak Barul tahu Angelin bahwasanya ada sesuatu
Next. Nah, ini tadi proses pendidikan institusi yang disampaikan juga oleh kelompoknya Bu Diti, Bu Lia, Bu Dian, dan juga Bu Tati. Sama sepertinya, prosesnya juga sama, lahatapannya juga sama. Lanjut. Nah, kesimpulan hari ini yaitu membangun budaya positif di kelas adalah langkah krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan murid secara keseluruhan atau holistik dengan menerapkan disiplin positif, memahami kebutuhan dasar murid dan menggunakan pendekatan restitusi. Kita tidak hanya membantu murid berkembang secara akademis, tetapi juga membentuk karakter dan sikap mereka untuk menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan berintegritas. Budaya positif yang tercipta akan memfasilitasi murid untuk merasa aman, dihargai, dan termotivasi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada pendidikan yang memerdekakan. Melalui tindakan nyata yang dilakukan di kelas, kita dapat melihat bagaimana perubahan kecil dalam pendekatan kita sebagai pendidik dapat membawa dampak besar dalam kehidupan murid. Menurut sebagai pendidik, tanggung jawab kita tidak hanya sebatas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menciptakan suasana yang memungkinkan setiap murid berkembang secara maksimal. Dengan menerapkan konsep-konsep budaya positif yang telah kita pelajari, kita sedang menanam benih untuk masa depan yang lebih baik bagi murid-murid kita. Semangat belajar, semangat guru, semangat pendidik, semangat guru hebat SD Negeri Jagasana. Dan kita tutup dengan quotes Bapak pendidikan kita. Setiap anak adalah bintang, dan tugas kita adalah memberikan cahaya agar mereka dapat bersinar. Ki Hajar Dewantara. Seperti ini, foto-foto menggunakan rangka dan bersinar dan bahagia, budaya positif akan selalu ada di